Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa pecinta Merdeka Digital. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi yang mungkin beberapa waktu saya tidak ngupload informasi pada Bapak Ibu semuanya. Di kesempatan ini saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya terkait dengan adanya himbauan pemerintah kepada para gubernur, kemudian bupati atau wali kota untuk percepatan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Ini sudah ada surat edarannya yang ditandatangani oleh 3 menteri sekaligus, yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kemudian Menteri Dalam Negeri, serta Badan Kepegawaian Negara, ya. Ditandatangani di 2 Mei 2024, yaitu surat edaran nomor 1 tahun 2024, kemudian nomor 100 sekian-sekian, nomor 5 tahun 2024 tentang percepatan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Nah ini ya, jadi mengapa atau apa sebabnya mengapa kemudian pemerintah membuat surat edaran yang isinya adalah percepatan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan kita pahami bersama surat ini bahwa kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran memiliki tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Nah, sedangkan pengawas sekolah memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh melaksanakan fungsi pengawasan dengan melakukan kegiatan pendampingan dalam peningkatan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan. Oleh karena itu, keberadaan kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam satuan pendidikan menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi agar proses pembelajaran sekolah menjadi optimal demi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Nah, pada bulan Februari 2024, data menunjukkan bahwa ada 9.016 sekolah negeri tidak memiliki kepala sekolah. Mungkin kalau sampai bulan ini, sampai bulan Mei, mungkin bisa lebih ya. Kemudian ada 5.742 sekolah negeri masih dipimpin oleh pelaksana tugas kepala sekolah dan terdapat kekosongan 22.531 kepala sekolah. Nah ini ya, sehingga pemerintah bagaimana dengan keberadaan kepala sekolah dan pengawas sekolah yang kurang, maka harus ada percepatan agar tentunya ya pendidikan di masing-masing satuan pendidikan segera teratasi ya, karena kalau tidak segera diatasi itu bisa berakibat yang sangat fatal. Nah, maksud dari tujuan surat edaran ini di bagian 2 ini mendorong kepada kepala daerah sesuai dengan kewenangannya untuk segera melakukan pengangkatan dalam rangka untuk mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Kemudian menjadi pedoman bagi kepala daerah dalam melakukan pengangkatan kepala sekolah dan atau pengawas sekolah, sehingga kepala daerah ini didorong untuk segera memenuhi kekosongan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Nah, dasar hukumnya ini saya tidak bacakan terlalu banyak ya. Kemudian di bagian 4 ini, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya segera melaksanakan pengangkatan pertama kepala sekolah. Penugasan guru sebagai kepala sekolah harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ya, ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah ya, antara lain adalah ini yang penting ya, memiliki sertifikat pendidik guru penggerak, sertifikat pendidikan guru penggerak. Ini kuncinya sebenarnya di situ ya, sehingga kemudian banyak terkendala. Kemudian jabatan fungsional pengawas. Pengangkatan jabatan fungsional guru dalam jabatan fungsional pengawas harus memenuhi juga persyaratan sebagaimana ditentukan di dalam
Permen Pan RB 21 tahun 2010 ini ya, yang antara lain di sana mengatakan bahwa jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya ya antara lain telah mengikuti pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah dan memiliki sertifikat atau surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan STTPL. Jadi pengawas yang punya STTPL. Kemudian diklat calon pengawas dan STTPL tersebut pada huruf A harus diselenggarakan oleh lembaga diklat yang diakui oleh Kemendikbudristek. Kemudian dalam hal persyaratan telah mengikuti diklat CPS calon pengawas dan memperoleh STTPP ya, pelatihan. Sebagaimana dimaksud pada huruf A tidak dapat terpenuhi, artinya orang tersebut tidak punya STTPP, maka sertifikat pendidikan guru penggerak itu digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk sebagai pengawas sekolah. Jadi kalau diklat ini kelihatannya untuk saat ini sudah tidak ada diklat calon pengawas ya. Maka yang paling memungkinkan adalah ini sertifikat pendidikan guru penggerak. Berikutnya, mekanisme pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala daerah yang dijabat oleh PLT, ini kebanyakan ya, kemudian pejabat sementara, mekanisme pengangkatan dan pelantikan kepala sekolah dan pengawas dilakukan setelah mendapat pertimbangan teknis dari kepala BKN, sehingga tidak semaunya ya. Jadi harus ada pertimbangan teknis dari kepala BKN. Nah, dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dan tertib administrasi, pengajuan pertimbangan teknis kepala BKN untuk pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah oleh pejabat pembina pengawas kepegawaian provinsi dan kabupaten sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas seperti sistem tersendiri ya. Kemudian berikutnya dalam rangka percepatan pengangkatan kepala sekolah sebagaimana pelaksanaan ketentuan ini di sini saya tidak saya bacakan. Nah, di sini langsung saja di sini halaman pengangkatan SPS ini sudah ditentukan sistem pengangkatannya. Jadi sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah ini sudah ada halaman resminya yaitu HTTPS pengangkatan ke SPS Kemdikbud.go.id. Jadi tidak sembarangan ya, jadi ada sistem yang tersendiri. Kemudian berikutnya, nah ini yang penting ini yang harus diketahui. Pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah yang dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan dan mekanisme pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berakibat status keabsahan pengawas dan pengangkatan dan hak yang akan diterima oleh bersangkutan termasuk pada tunjangan profesinya. Nah ini ya. Jadi kalau pengangkatan kepala sekolah dan pengawas ini tidak sesuai dengan aturan, maka ya konsekuensinya statusnya mungkin tidak sah. Kemudian hubungannya dengan tunjangan. Nah ini juga harus berhati-hati. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang informasi penting terkait dengan percepatan pengangkatan pengawas dan kepala sekolah. Mudah-mudahan teman-teman yang belum diangkat segera diangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.